Ya, kita ngelihat untuk data yang akan dirilis satu minggu ini, kita lihat apa saja sih ada data apa saja sih yang kira-kira berfluktuasi yang mempengaruhi pasar dan bisa membuat pasar berfluktuasi dalam minggu ini. Untuk hari Senin, teman-teman bisa lihat ini masih relatif low impact ya, jadi nggak ada berita yang besar yang bisa mempengaruhi pasar. Dan untuk hari Selasa, untuk Selasa besok ini ada penjualan rumah baru di Amerika Serikat jam 9 malam nih teman-teman bisa lihat. Ini untuk impact-nya termasuk high impact, ini bintang 3 ya. Dan kalau kita lihat forecast-nya atau prediksinya, ini diperkirakan akan lebih besar daripada penjualan rumah baru di bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya adalah di 740.000 dan diprediksi meningkat. Artinya nanti kalau memang rilis berita untuk penjualan rumah baru ini di atas dari perkiraan ekspektasi, kita bisa lihat nanti akan ada pergerakan yang positif terhadap indeks dolar ya, karena memang berita ini atau news ini akan mempengaruhi indeks dolar. Dan juga sebaliknya, jika nanti rilis data lebih kecil dari prediksi, maka akan berdampak negatif terhadap pergerakan indeks dolar. Tentu saja untuk penjualan rumah baru ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Makanya kita nanti akan lihat fluktuasi yang cukup besar ya dalam rilis berita besok jam 9 malam. Untuk hari Rabu, kita bisa lihat di sesi Asia, ini Australia ya, Australia dolar jam 7.30 pagi ada indeks harga konsumen. Kalau kita lihat sih ini termasuk medium impact dan diprediksi tetap sama untuk indeks harga konsumen ini 0,8%. Nah kemudian di malam hari di sesi Amerika Serikat ini ada beberapa data, ada pemesanan barang tahan lama inti, diprediksi juga akan meningkat dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,4%. Data ini akan dirilis pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan masih tergolong medium impact. Dan di jam 9.30 atau jam setengah 10 malam ya kita bisa lihat ada inventory minyak, dan inventory minyak ini diprediksi akan lebih besar ya dari penyimpanan minyak sebelumnya. Dan pastinya untuk rilis data ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak, karena kita tahu harga minyak hari ini sudah break high lagi, mencapai ke level tertinggi dari beberapa tahun terakhir. Tadi pagi saya lihat harganya masih konsisten di level $84 per barrel. Untuk hari Rabu ya, dan hari Kamis ini ada data dari Jerman, pengangguran Jerman. Diprediksi juga berkurang ya dari sebelumnya minus 30.000 jadi minus 20.000, dan ini pastinya mempengaruhi euro ya, walaupun tidak akan terlalu signifikan karena ini hanya di kawasan Jerman. Dan untuk ke malam harinya ini ada beberapa data dari euro, menurut saya tingkat fasilitas simpanan datanya tetap sama, kemudian tingkat inflasi juga belum ada ini ya, belum datanya belum dirilis. Nanti kita lihat, mungkin ini akan dirilis hari Rabu ya, tidak akan dirilis, mungkin akan ada data karena masih kosong nih tingkat inflasinya. Kemudian malam hari di hari Kamis ini jam 19.30 atau di sesi Amerika Serikat ada PDB ya, produk domestik bruto, dan kita lihat ini diprediksi lebih kecil ya, lebih kecil dari sebelumnya. 6,7% datanya, ini diprediksi hanya 2,8%. Nah kita lihat nanti, kalau kita lihat dari data sebelumnya dan prediksi, ini prediksi jauh sekali ya. Dan kemungkinan besar untuk rilisnya akan lebih besar daripada data ini, data 2,8%, karena kita lihat beberapa bulan terakhir, ini kan PDB per kuartal ya, 3 kuartal ya. Dan kita lihat beberapa bulan terakhir memang perekonomian Amerika sudah mulai membaik, artinya data 3 bulan sebelumnya ini akan lebih jauh daripada data bulan ini ya. Artinya mungkin akan ada peningkatan dari rilis data pada PDB hari Kamis besok. Artinya ini kemungkinan besar akan positif nih rilisnya.
Dan selanjutnya juga di jam yang sama, di jam 19.30 ada klaim pengangguran awal yang diprediksi juga tidak akan jauh dari data sebelumnya 290.000 dan diprediksi 292.000. Dan untuk rilis berita klaim pengangguran ini sepertinya masih sama seperti rilis data klaim pengangguran sebelum-sebelumnya, masih termasuk medium impact. Dan untuk selanjutnya di hari yang sama juga ada penjualan rumah tertunda ini per bulan juga di bulan September kemarin, datanya 8,1% untuk data sebelumnya. Ini diprediksi lebih kecil ya, jauh lebih kecil di 0,5%. So kita lihat nanti rilisnya. Dan untuk data ini masih tergolong medium impact. Dan hari Kamis atau di sesi perdagangan akhir di bulan 29 Oktober nanti, ini ada beberapa data dari Australia, penjualan retail, kita nanti akan lihat prediksinya 0,2%, walaupun ini data sebelumnya belum tersedia. Nanti kita lihat untuk rilisnya lebih besar dari 0,2% atau lebih kecil. Yang pasti jika datanya lebih besar, ini akan berdampak positif pada Australian dollar atau Aussie. Dan juga sebaliknya, jika datanya lebih kecil dari 0,2% akan berdampak negatif terhadap Australian dollar. Dan untuk survei harinya di kawasan Eropa ini juga ada data dari Jerman ya, PDB Jerman, data sebelumnya 1,6% dan diprediksi akan meningkat 2,2%. Di jam 4-nya ini lebih besar lagi di kawasan Euro, jadi satu lingkup negara-negara Euro ini untuk indeks harga konsumennya meningkat ya, artinya kalau nanti datanya lebih besar dari 3,7% akan berdampak positif pada pergerakan euro dan juga sebaliknya. Termasuk juga ada PDB ya, year on year dan kuartal on kuartal. Ini kita lihat nanti rilisnya. Dan untuk hari Jumat besok ini akan banyak data besar terutama dari kawasan euro yang akan dirilis. Dan untuk malam harinya di sesi Amerika Serikat ini masih tergolong low sampai dengan medium impact, tidak ada data yang terlalu signifikan pada kawasan atau pada sesi Amerika Serikat. Itu ya teman-teman ya, untuk minggu ini saya lihat datanya kurang lebih sama seperti minggu kemarin, tidak akan ada data besar yang terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan pasar, masih standar dan saya lihat sih masih akan ngikutin teknikalnya. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke teknikal. Baik, untuk technical analisa kita mulai seperti biasa dari dolar indeks. Ya, sekarang dolar indeks masuk ke level 93.6, teman, dan kemarin juga kita prediksi bahwa dolar indeks ini akan masuk ke tahap koreksi. Secara keseluruhan untuk tren dari indeks dolar ini masuk ke dalam uptrend, karena teman-teman bisa lihat di sini uptrend lainnya ini masih konsisten menyanggah atau menahan pergerakan kenaikan dari indeks dolar. Dan untuk hari ini saya lihat karena memang data hari Senin ini masih tergolong low sampai dengan medium impact untuk datanya, artinya untuk pergerakan dari indeks dolar ini masih akan flat ya di range yang cukup sempit. Kalau saya lihat mungkin masih di level 93-an ya untuk hari ini. Dan kalau kita lihat target, ini kalau saya lihat penurunan masih akan berlanjut ya sampai ke level support trend line. Kalau kita lihat support trend line ini atau garis biru ini adalah support yang cukup signifikan yang mungkin nantinya akan menahan penurunan dari indeks dolar.
Kalaupun kita lihat pergerakannya flat, ini cenderungnya ke bawah, dan kalau kita lihat range-nya, ini masih akan dalam level 93.3 untuk level support-nya. Dan untuk atasnya kita bisa lihat di level 93.8. Dan 3.8 ini merupakan harga tertinggi dari indeks dolar beberapa waktu yang lalu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini 93.8 ini merupakan retest dari penurunan harga. So range-nya mungkin masih akan di level itu. Untuk bawah di level 93.3 ya. Ini support cukup signifikan nanti, dan atasnya di 93.8. Secara keseluruhan pergerakan harga indeks masih akan dalam range yang sempit, namun kecenderungan masih akan turun. Oke, kita lanjut ke euro. Oke, euro kalau kita lihat ya, ini setelah berhasil keluar dari tren penurunannya, dan sekarang ini masih konsisten bermain atau bergerak di level atas dari uptrend line. Teman-teman bisa lihat sekarang level euro ada di 1.1643 dan masih berpotensi untuk naik ya. Ya, jadi untuk euro ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk prediksi kenaikan, kalau saya lihat ini targetnya bisa ke level tertinggi beberapa waktu yang lalu ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ada dua level tertinggi sebelumnya di 1.1666. Dua kali ini dites, dan kemungkinan besar level ini akan dicoba lagi untuk hari ini ya. Dan bisa lebih tinggi karena memang secara tren, nah ini kan udah membentuk level high yang lebih baru, gelombang tertinggi yang baru. Ini gelombang tertinggi pertama, ini gelombang tertinggi yang kedua, artinya secara tren pun masih naik. Dan kalau kita tarik trend line ini bisa kita tarik trend line menjadi yang berfungsi, bisa menjadi proyeksi untuk kenaikan dari euro selanjutnya. Oke, saya perbesar ini dulu, jelas dulu ya. Nah, ini proyeksinya ya. Jadi untuk kenaikan euro, kalau memang seandainya untuk level resisten 1.166 ini bisa di breakout, maka potensi pergerakan atau kenaikan harga dari euro selanjutnya ada di level 1.169. Ya, target kenaikannya. Kalau kita lihat sekarang pergerakan harga masih berada di level support, artinya ini masih fresh banget kalau teman-teman pengen ambil posisi buy. Oke. Ini gambarannya. Dan untuk posisi ideal memang posisi baik karena sekali lagi harga berada di level support, dan tentu untuk manajemen resikonya atau untuk stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah harga terendah ini ya. Ini kan adalah gelombang terendah terdekat sebelumnya di 1.1617 ya. Ini level support sebelumnya atau gelombang terendah sebelumnya. So teman-teman kalau mau ambil posisi buy di level sekarang masih oke nih. Karena di candlestick 4 jam ini saya lihat bayarnya juga masih konsisten. Ya, konsisten untuk mengangkat pergerakan dari euro. Dan untuk stop loss-nya tentu teman-teman pasang aja di bawah dari gelombang terendah terdekat ini. Itu di level 1.1610 teman-teman bisa pasang stop loss untuk posisi buy pada instrumen euro ini ya. Ini maksimal nih. Maksimal stop loss-nya di sini 1.161. Level stop loss untuk posisi buy. Ya, ini stop loss-nya. Untuk posisi buy-nya bebas ya, di level sekarang boleh. Kalau teman-teman mau nunggu harga turun sedikit juga boleh. Pasti kalau sekarang pergerakan di area support, dan untuk bayarnya ini masih oke nih. Untuk posisi sell, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk ambil di level tertinggi dua kali yang sudah dites ini ya, 1.1666 ini, karena kalau saya lihat ini resistennya tidak akan kuat lagi menahan kenaikan dari euro.
Jadi saran saya sih teman-teman tunggu di level yang lebih tinggi kalau mau ambil posisi sell. Karena kalau kita sell ini kan artinya kita melawan tren. Tren sekarang pergerakannya sedang naik, dan kalau teman-teman sell di area yang riskan seperti ini ya, ini kan masih di level-level bawah sebenarnya. Ini agak beresiko tinggi ya, atau akan lebih sering kena stop loss kalau teman-teman sell di sini. So, kalau teman-teman mau sell level lebih atas, mungkin pilihannya ada di level 1.1690 sampai 1.1700. Nah, ini bisa teman-teman pilih untuk ambil posisi sell ya. Misalnya di atas aja. Dan untuk take profit, ya kita ngomongin take profit posisi buy dulu ya. Posisi buy tadi take profitnya teman-teman bisa pilih di level tertinggi kemarin 1.1666 atau yang lebih tinggi lagi. Ini bisa diatur untuk take profit posisi buy-nya ya. Jadi untuk euro itu rekomendasinya posisi buy lebih ideal sekarang ya, karena memang pergerakan masih cenderung naik dan berada di level support. Ya, itu untuk euro teman-teman ya. Kita lanjut ke sterling. Ya, sama seperti euro, karena memang saya lihat indeks dolar masih berpotensi koreksi, maka instrumen yang berhadapan dengan indeks dolar, terutama Mayer Pair, ini akan cenderung untuk naik. Dan kalau kita lihat dari sterling pun, ini gelombangnya sudah membentuk gelombang tertinggi yang terbaru. Jadi teman-teman bisa lihat gelombang tertinggi pertama, ya, kemudian ini yang kedua, artinya tren secara garis besarnya masih naik ya. Dan kalau kita tarik tren lain pun, ini polanya hampir sama nih, seperti euro tadi, ini up channel ya. Jadi dia ngebentuk satu channel ke atas. Dan sekarang pergerakan masuk ke level support harga, yang artinya ya kalau di level ini, di level 1.3776, teman-teman masih oke lah kalau mau ambil posisi buy. Targetnya kita bisa ambil di harga tertinggi beberapa waktu yang lalu ya, di sini 1.3833, ini bisa jadi take profit untuk posisi buy. Oke, dan untuk stop loss teman-teman bisa lihat gelombang terendah, ini kita ambil yang ini ya, gelombang terendah sebelum di sini di 1.3708, yang artinya stop loss teman-teman harus di bawah dari level support ini kalau mau ambil posisi buy. Harus di bawah ini ya, 1.3705, 00 lah kita buat, 00 ini bisa jadi target, bisa jadi area stop loss-nya untuk posisi buy ya, karena level ini merupakan level di bawah dari level gelombang terendah sebelumnya, yang aman di sini ya. Toleransi teman-teman bisa atur sampai ke level ini ya, kalau memang mau simpan posisi buy, karena memang secara garis besar untuk sterling ini masih up. Toleransi maksimal teman-teman bisa pasang di bawah 1.3667 ya. Ini toleransi maksimal, karena ini support yang paling kuat atau support yang paling signifikan pada euro. Jadi kemungkinan besar nih harga masih akan bermain di atas level 1.367 kalau saya lihat euro, dan targetnya memang lebih ke atas ya. Jadi kalau kita ngomongin target jangka panjang bisa 1 minggu ini harga bisa ke level 1.39. Ini ya, 1.390 ini adalah level tertinggi pada tanggal 14 September 2021 dan mungkin akan dicapai oleh sterling untuk beberapa hari ke depan. Tapi kita nggak bisa melihat terlalu jauh juga, karena memang secara resisten masih banyak yang menahan kenaikan dari sterling. Ya, jadi target profit kita untuk posisi buy di level tertinggi sebelumnya dulu maksimal ada di sini ya. Ini kita atur 1.3830. Ini TP-nya untuk posisi buy. Posisi sell sekali lagi saran saya teman-teman tunggu di atas aja. Kalau mau ngambil scalping atau untuk jangka pendek ya, sekalinya bisa di area take profit ini, take profit posisi buy 1.3830, ini teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Karena kalau saya lihat juga ini resistennya masih cukup oke lah ya kalau kita mau ambil koreksi harga. Dan untuk manajemen risikonya ya teman-teman pasang aja 20 sampai 30 pip ke atas untuk stop loss posisi sell-nya ya. Jadi kalau kita ambil di 1.3830, teman-teman pasang maksimal untuk stop loss-nya di 1.3860, maksimal 30 pip aja. Karena kalau kita
volatile itu artinya kita melawan tren, yang artinya juga kita nggak boleh pasang stop loss terlalu lebar karena kita melawan tren. Itu ya untuk sterling. Rekomendasinya untuk hari ini bisa teman-teman buy selagi harga berada di atas 1.3710. Oke, teman-teman yang mengikuti boleh bertanya, nanti bisa dibuka mic-nya. Kalau kita mau diskusi-diskusi juga boleh, dan kalau memang nggak mau buka mic, bisa diketik di kolom chat ya. Atau juga nanti kalau ada request untuk pair yang atau instrumen yang akan dianalisa, teman-teman chat aja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Nasdaq. Nasdaq masih bermain di level 15.300, dan kalau saya lihat sih pergerakan memang sekarang masih tertahan di level tertinggi ini ya. Ini adalah resisten sebelumnya dan sampai sekarang pun masih menahan pergerakan harga, namun secara garis besar saya lihat Nasdaq ini masih dalam tren kenaikan, yang artinya ya kalau teman-teman mau ambil mungkin untuk trading harian masih bisa ya untuk Nasdaq, bukan untuk jangka panjang, karena sekarang harga berada di level tengah, ya, di level 15.300 ini level tengah kalau saya bilang. Level bawahnya ada di 14.500 dan level atasnya kalau kita lihat ini ada resisten baru lagi di 16.100. Ya, karena kalau memang harga masih kuat naik, ya ini target untuk Nasdaq saya lihat bisa ke 16.100 ini. Dan untuk saat ini ya teman-teman bisa ambil buy karena secara tren juga masih up nih. Dan untuk targetnya teman-teman bisa atur di level tertinggi kemarin, hari Jumat kemarin di 15.500. Ini untuk Nasdaq. Ya kalau untuk Nasdaq masih buy lah ya, artinya karena trennya masih naik, teman-teman cari posisi buy aja. Kalau mau ambil posisi sekarang, tapi kalau teman-teman mau nunggu di level bawah di support yang signifikan ya, atau di resisten yang signifikan ya, kita wait and see dulu sekarang di instrumen Nasdaq ini. Gambarannya untuk Nasdaq ini masih dalam tren kenaikan. Selanjutnya kita ke oil. Ya, sekarang harga di 84.6 ya. Secara tren teman-teman bisa lihat oil ini bayarnya cukup kuat ya, karena memang kita lihat sekali lagi ini supply-nya belum mencukupi permintaan. Jadi karena kemarin memang belum ada pertemuan lagi setelah pertemuan pada OPEC sebelumnya ketika corona. Nah, sekarang ini belum ada pertemuan lagi dari OPEC atau negara produsen minyak ya. Yang artinya sekarang ya karena dunia sudah mulai normal, perekonomian sudah jalan ya, permintaan minyak bertambah namun tidak dicukupkan dengan supply. Kita bisa lihat pergerakan harga sekarang ini masih kuat untuk naik ya. Sekarang di level 84.6. Dan 84.6 ini teman-teman kalau lihat ini merupakan area resisten ya. Area resisten atau area tertinggi di tahun 2014 Oktober. Bulan Oktober 2014 ini ada historicalnya. Nah, ini ya. Itu level 84 sampai dengan 85, ini 85.5, ini merupakan area supply. Artinya ya sekarang harga masuk ke area resisten atau area supply. Teman-teman kalau mau buy di level sekarang saya lihat cukup riskan ya. Walaupun secara tren ini masih naik, namun harga 84 ini termasuk harga tinggi. Jadi teman-teman saran saya sih kalau mau yang trading minyak, ini posisi idealnya selagi masih berada di bawah 85.5 ya teman-teman bisa sell. Ini kan udah masuk 84 nih ya, ini sudah masuk level sell nih sekarang, masuk ke level supply nih, area hijau ini. Jadi teman-teman bisa sell, ya tapi tetap kalau sell ini artinya kita ngelawan tren. Ya, jadi untuk manajemen resikonya harus ketat. Teman-teman sell di 84.6, stop loss maksimalnya teman-teman harus pasang di 86. Karena kalau level 86 ini bisa dilewati,
Kita lihat pergerakan harga dari minyak ini bisa lanjut lagi sampai ke level 90-an ya. Karena tidak ada resisten lagi di atas level 86 sampai dengan level 90. So, kita berharap ya untuk level ini bisa kuat ya, karena memang banyak teman-teman ini mungkin yang ambil posisi jual ya pada level sekarang. Ya, karena secara teknikal pun harga udah tinggi. Ya mudah-mudahan ya ini bisa koreksi lagi untuk kita ambil posisi buy di bawah. Jadi kalau teman mau sell, boleh sell sekarang. Take profitnya minim aja, mungkin di level 82 ya, maksimal di 82 itu udah jadi area take profit untuk posisi sell. Dan untuk teman-teman yang mau buy, yang ngikutin trend, saran saya buy juga di bawah, jangan buy sekarang. Jadi masuk ke level supply, agak riskan kalau kita buy sekarang. Jadi mungkin 82 aja sebagai pilihan untuk kita ambil posisi buy kalau mau ngikutin tren kenaikan harga minyak. Gitu ya, teman-teman ya. Dan selanjutnya kita ke pair yang terakhir. Oke. Mas kemarin hari Jumat ini mencapai level tertinggi juga pada beberapa bulan terakhir. Kita bisa lihat harga tertinggi kemarin itu masuk ke level 18.13 ya. 18.13 namun tertahan lagi. Kita udah buat juga kemarin sebelumnya itu secara teknikal memang tren pergerakan harga emas ini masih konsisten naik ya. Dan kalau kita gambarkan pola teman-teman, ini sama seperti euro dan sterling tadi, up channel juga nih. Oke. Artinya kita bisa memproyeksikan sampai mana sih kenaikan harga emas untuk beberapa hari ke depan. Terus sebagai resisten atau tahanan atas selanjutnya, di instrumen emas ini saya bisa lihat atau teman-teman bisa lihat pada level up trend line ini atau up channel ini ya. Dan sekaligus juga merupakan level resisten atau harga tertinggi di sini. Di tanggal 1 September dan 29 Agustus. Ini levelnya ada di 18.20. Oke, itu untuk proyeksi kenaikan selanjutnya. Namun kita bisa lihat sekarang pergerakan harga masih tertahan ya. Kenaikannya masih tertahan pada level 1808, di mana 1808 ini merupakan harga tertinggi atau area resisten pada 14 September 2021. Jadi masih tertahan dan tutupnya pun masih di bawah. Jadi belum breakout, ya. Belum ada konfirmasi untuk harga bisa naik ke level 1820. Untuk range pergerakan pada hari ini, kalau saya lihat level bawahnya ada di level 1782 sebagai area support. Support pertama adalah support dari uptrend line ini, garis biru bawah ini, dan yang kedua adalah support pada harga terendah di tanggal 22 Oktober kemarin. Jadi ini support yang cukup signifikan, 1782 ya. Yang artinya teman-teman kalau mau ambil buy dekat-dekat level tersebut itu udah bagus ya. Jadi kalau mau buy di atas level ini 1782. Dan untuk range atas kita bisa lihat di 1808 masih merupakan resisten, sekaligus juga ada satu lagi ini di 1813. So resistennya kalau saya lihat ada di 1808, 1813 dan yang paling atas ada di 1820. Ini untuk range pergerakan harga emas hari ini. Kecenderungan pergerakan harga saya masih lihat ini masih konsisten naik ya. So untuk posisi ideal saya pikir teman-teman cari posisi buy aja. Kuncinya sih di pola ini ya, pola channel ini, up channel ini. Lagi pergerakan masih di area atau dalam range ini, teman-teman bisa ambil buy di bawah dan sell di atas. Kuncinya di sini. Tapi kalau nanti ada pergerakan yang bisa menembus dari up channel ini, ya teman-teman harus cut posisi buy-nya. Dan harus punya skenario kedua, mungkin nanti cari posisi sell. Seandainya up channel ini di breakout. Sekarang sekali lagi, tahanan yang paling kuat ada di 1782, dan untuk di atas ada di 1820, itu tahanan kuatnya. Di antara range itu teman-teman bisa buy dan bisa sell. Cari level terbaik untuk buy dan sell.
Ini ya teman-teman ya. Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya atau langsung klik chat aja ya, chat aja di kolom chat. Silakan, saya tunggu. Saya sapa dulu untuk Bu Merin, apa kabar? Baik, Coach. Baik ya, gimana posisinya? Gantung itulah. Masih yang lama ya? Masih yang lama. Jadi mau ngambil posisi masih belum ini sih. Belum berani? Masih ragu gitu loh. Oke. Oke, soalnya dari kemarin ada banyak peluang sebenarnya. Kalau kita ngelihat. Nah, karena nggak sempet mantau, jadi nggak sempet ini juga ngambil posisi. Jadi ngambil posisi. Pasang lah pokoknya. Oke, tapi setiap pagi saya lihat. Kalau Eropa ini potensi masih naik nggak sih, Coach? Kalau untuk posisi sekarang, untuk angka sekarang? Euro ya? Iya. Euro masih naik. Ini sekarang udah kuat nih naiknya. Udah naik sih nih. Iya, di 1.1666 ya sekarang ya. Dan kalau saya lihat sih masih konsisten ya. Karena memang secara tren dolar ini dolarnya juga terkoreksi lagi nih. Dolar terkoreksi lagi, dan kalau saya lihat penurunan dari dolar ini bisa sampai level 93.3, ini cukup kuatnya. Artinya kalau kita ngomongin euro ini akan lanjut naik. Jadi kan di mereka ini berbanding terbalik ya antara euro dan dolar. Jadi kalau kita ngelihat dolar turun, ini euro harusnya naik. Dan kalau sekarang ini kuat banget bayarnya. Dan target kalau saya lihat sih bisa ke level 1.1690-an ya. Sini target nih. Walaupun di level 1.166 ini masih jadi tahanan untuk saat ini ya. Ini 2 kali ini tes, ini pertama, ini kedua, dan kita lihat nanti. Kalau breakout artinya jelas target kenaikan dari euro ini ke 1.1690-an. Ada posisi di euro, Bu Merin? Belum berencana mau ngambil karena ngelihat kayaknya ini naik terus. Tapi kayaknya nggak telat kalau misalnya ngambil sekarang? Nggak apa-apa. Jadi kalau ngambil sekarang, saran saya ya tetaplah kita pakai stop loss ya. Stop loss-nya kita atur aja di 1.1610. Itu udah maksimal. Ada sekitar 50 pip lah. 50 pip itu trading 0,1 $50 resikonya. Trading satu lot $500. Ya, tapi kalau kita ngomongin untuk target profitnya ini ya 1:1 lah. Bisa dapat 50 pip juga untuk atasnya. Jadi masih oke kalau ambil posisi buy. Oke. Atau kalau memang takut di level sekarang ya tunggu koreksi sedikit, nanti buy lagi. Oke. Itu maksud saya, nanti kalau misalnya ada koreksi aja dan. Ya, mending tunggu koreksi. Karena sekarang juga sebenarnya pergerakan harga euro ini masih di level support. Ini masuk level support. Oke. Support pertama, support kedua, di support ketiga, dan di support ini kita bisa lihat bayarnya signifikan. Jadi masih di atas level 1.1610, 1.1630 ini masih bisa buy. Cari level terbaik lah kalau mau buy untuk euro, Bu Merin. Oke. Kalau untuk gold kayaknya udah lanjut naik ya ini ya? Iya. Jadi kalau kita ngomongin gold ini harganya di tengah nih kalau saya lihat. Jadi kan polanya kan up channel ya Bu Merin ya. Ini saya lihat garis biru ini atasnya, yang ini bawahnya, dan sekarang di tengah nih pergerakannya. Ya, kalau kita ambil posisi buy sekarang ya gimana ya? Untuk rasionya nggak bagus sih. Jadi tunggu pergerakan koreksi. Kalau potensi koreksi masih ada kalau saya lihat. Jadi di atas level 1782 ya bisa lah cari buy di level itu. Oke. Jadi kalau mau ambil buy. Itu ya 1782 ya. Ya, itu mendekatin level support, dan saya lihat itu support yang cukup signifikan. Walaupun saya agak ragu dia sampai nggak terlalu nyimak. Hari ini ada berita yang ini nggak? Nggak ada. Jadi kalau untuk news hari ini atau minggu ini pun tidak ada terlalu berita yang besar. Jadi pergerakannya saya lihat masih secara teknikal. Gitu. Oke. Untuk Bu Trisnawati, apa kabar? Baik. Saya panggilnya Bu C atau apa nih? Kita belum pernah jumpa soalnya. Oma. Oma, ya oke. Oma Trisnawati ya, saya panggil ya.
Ya. Oke, gimana Oma Trisnawati, ada posisi nggak? Masih lock, Mas. Masih lock. Posisi apa Oma? Mas. Mas ya? Oke, masih lock ya? Mm-mm. Oke, kalau untuk sekarang, sekali lagi saya lihat untuk emas ini trennya masih up, masih naik ya. Dan saran kalau memang posisi emasnya ada posisi buy yang masih nyangkut, mungkin di level 18.20 bisa coba dilepas posisi buy-nya. Kalau masih posisi buy-nya di bawah dari level tersebut ya, Oma ya. Jadi kalau buy-nya di level di bawah 18.20, nanti di harga 18.20 bisa dilepas. Baru kita ambil posisi di bawah lagi ketika harga koreksi, atau ambil posisi baru nanti. Jadi dua pilihan, lepas posisi yang lockingan, posisi buy-nya, atau kita buka posisi baru untuk ambil posisi sell. Nah yang bawah, yang sell mungkin level 1782, ini bisa kita coba melepas yang sell, ya, atau kita coba ambil posisi buy. Posisi buy saya untuk tinggi loh, di 18 berapa, satunya di 19-an. Tinggi. Oh, di atas. Di atas sekali ya, Mbak ya? Iya. Oh, berarti masih aman dong. Kalau di atas, ya kalau saya lihat sih belum sampai situ ya, agak berat pergerakan harga ke level 18. Berapa tadi yang pertama? 50, Mbak ya? Satunya di 19 berapa ya? Selnya di berapa? Apanya? Selnya, posisi sell? Selnya. Selnya saya satu di 1826,81. Oke. Buy-nya di 1875,98. Baik. Satunya selnya di 1855,87, buy-nya di 19,808,8. Tinggi. Oke, masih di atas. Masih tinggi semua ya? Iya. Oke, jadi kalau saya lihat yang paling dekat kan di 1826 ya, Oma ya, untuk posisi sell-nya. Itu saya lihat itu masih oke, jangan di kotak-atik dulu karena pergerakan masih dalam range ini. Saya lihat 1820 ini jadi resisten yang cukup signifikan. Yang artinya kalau memang Oma mau ambil posisi baru, ya itu lebih baik daripada kita ngebuka kuncian di posisi sekarang. Jadi nanti dulu lihat pergerakan harga, dia bisa lewat 1820 nggak untuk kita bisa lepas yang 1826. Kalau pergerakan belum bisa melewati 1820, jangan dibuka yang kuncian atas. 1826 jangan dibuka. Jadi kalau nanti pergerakan harga itu lewat di 1820, baru kita bisa buka posisi sell-nya. Nah, karena target selanjutnya, itu target kenaikan untuk emas ini selanjutnya di 1833. Waduh, jauh ya. Jauh, 1833, tapi syaratnya harus lewat 1820 dulu sebagai support signifikan, sebagai resisten signifikan. Dan untuk sekarang, yang mending kita ambil trading harian aja dulu, Oma. Jadi pergerakan di bawah 1782 bisa ambil buy, atau di 1808 ya, atau 1820 itu bisa kita ambil posisi sell. Gitu. Jadi mending ambil posisi baru dulu. Yang kuncian nanti aja. Nanti kita urus kalau pergerakan harga udah lewat 1820. Gitu, Oma ya. Iya. Nah, ada satu lagi US Kanada lagi minus nih, besar. Oke, US Kanada posisinya di 1.24831. Buy. Posisi buy ya. Oke. 1.24 831. 831. Oke. Oke, saya lihat dulu untuk pergerakan secara garis besar ya, Oma ya. Oke. Nih. Oke, kalau sekarang saya melihat pergerakan harga sih main di level support ya kalau untuk Kanada. Kanada main di level support yang artinya level ini bisa mengangkat ya, bisa berpotensi mengangkat untuk harga Kanada. Tapi tidak akan terlalu signifikan hari ini karena memang secara belum ada yang terlalu besar. Pergerakan mungkin masih dalam range yang sempit. Kita bisa lihat ini range-nya. Range dari Kanada. Bawahnya ini ada di level 1.2307.
di level supportnya, dan level atasnya ini masih di level 1.24. Nah ini range-nya nih untuk hari ini kalau saya lihat. Secara tren memang, namun sekarang berada di level support. Jadi turunnya itu sudah sampai ke level bawah. Ya sebenarnya untuk level-level ini memang posisi yang paling ideal posisi buy karena masuk ke level bawah. Cuma nanti mesti diantisipasi seandainya harga bisa lewat dari support yang cukup signifikan. Kalau saya lihat support signifikannya itu ada di level 1.2257 ini Oma. Iya, ini level signifikannya. So, selagi pergerakan masih di atas 1.2255 masih bisa ditahan posisi buy-nya. Intinya. Masih ketahan. Ya, selagi pergerakan masih di atas 1.2255 masih boleh ditahan posisi buy-nya. Oke. Kita harap aja ini koreksinya nggak akan terlalu jauh ya. Jadi bisa naik lagi. Karena kemarin kan memang sempat ini trennya turun, tren pergerakan dari Kanada turun, namun tertahan di level 1.29. Ini memang resisten yang cukup signifikan, dan dari situlah pergerakan harga tertekan sampai level sekarang. Ya mudah-mudahan lah ya, kalau saya lihat sekarang pergerakan di level support ada potensi untuk kembali ngangkat selagi level 1.2255 tidak dilewati. Gitu Oma. Iya, sudah tunggu hampir seminggu. Ya pergerakannya masih konsisten ya, dia pelan tapi turun gitu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan minggu ini karena memang dolar juga saya lihat masih berpotensi untuk turun ya. Kanada sih sebenarnya ngikutin dolar, jadi ini searah nih, Ma. Iya, enggak. Namun dolar pun turunnya ini koreksi. Iya, nggak ngerti, asal klik aja. Karena jadinya juga nggak terbuka saya, makanya songong Pak Dian kok nggak masuk terus jadinya ini. Oke. Barengan klik aja ya. Nggak, tapi masih oke lah ya. Pokoknya selagi harga masih di 1.2255, Oma masih bisa tahan posisi baik. Gitu ya Oma ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Oma. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Dian. Range harga emas berapa hari ini? Oke, saya ulang lagi ya. Ini yang terakhir Pak Dian. Untuk range harga emas hari ini, karena memang tidak ada berita yang cukup signifikan, maka range bawahnya atau level supportnya ada di kisaran 1782 ya. 1782. Dan untuk range atasnya kita bisa ambil di level tertinggi di 1808 sampai dengan 1813. Itu range harganya Pak Dian. Dan untuk kecenderungan pergerakan harga emas, kalau saya lihat ini masih konsisten bermain pada pola up channel, yang artinya trennya pun masih naik. Ya. Ini range-nya Pak Dian, bisa di screenshot untuk level-level ini. Ya, jadi yang saya tandain garis merah dan garis hijau itu merupakan level support resisten yang signifikan. Jadi kalau kita mau buy, mau sell, silakan cari di level tersebut agar dapat harga terbaik ya, dan besar ya untuk rasio profitnya. Oke, thank you Pak Dian. Baik, teman-teman semuanya, untuk analisa market atau trade opportunities today ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman dapat mengambil peluang dari analisa yang sudah kita lakukan bersama. Oke, itu saja dari saya teman-teman ya. Jaga terus kesehatan dan tradinglah dengan bijak ya, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Salam profit. Terima kasih. Terima kasih.